Baik, sebelumnya selamat datang Eka. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya malam hari ini. Oke, sebelumnya menindaklanjuti dari pembelajaran kemarin yang mata kuliah pembelajaran fisika ya. Oke, jadi untuk yang pertama ini Eka, kemarin kan sudah dalam pembelajaran sudah menyusun perangkat pembelajaran, kemudian mempraktikannya, kemudian merevisi kembali gitu kan. Nah, selama proses penyusunan perangkat pembelajaran 5A Inquiry kemarin, apakah ada kesulitan atau tantangan yang dihadapi oleh Eka? Jadi untuk kesulitan dan tantangan yang saya alami di pembelajaran kemarin ada beberapa hal ya. Terutama itu bagaimana kita mengelaborasikan materi yang sudah saya sampaikan kepada teman-teman atau siswa dan juga berusaha untuk memberikan pengalaman belajar fisika secara hands-on. Karena kan biasanya dari pengalaman saya belajar fisika itu selalu teori ya. Ternyata kita bisa memberikan pembelajaran fisika yang nggak hanya sekedar teori, bisa fun dengan eksperimen, demonstrasi seperti itu sih Kak. Ya, oke. Kan kemarin ada 5A, ada 5 fase. Fase apa ini yang challenges banget buat Eka yang bikin apa ya, bikin panik gitu atau bikin susah gitu ini? Kalau dipikir bagian mananya ya, mungkin bagian itu tadi yang saya bilang kesulitan pertama di elaborasinya. Karena itu kan elaborasi kita berarti menyebarkan konsep lebih luas lagi. Jadi kita meminta siswa untuk nggak hanya terpaku pada proses pembelajaran di kelas, tapi bagaimana bahwasanya konsep itu bisa disebar lebih luas di kehidupan nyata gitu kan. Nah, fisika memang banyak banget kok di kehidupan nyatanya, tapi bagaimana membuat istilahnya siswa itu sadar bahwasanya ada fisika di sekitar gitu ya, itu yang menurut saya masih jadi tantangan untuk saya. Oke, oke, ya bener ya. Memang fisika itu kan abstrak, terus kemudian terlalu matematis mungkin ya. Nah, kemarin gimana nih cara Eka untuk mengemas fisika yang abstrak terus matematis itu menjadi inquiry yang menyenangkan? Oh, cara saya mengemasnya itu tentunya saya otomatis pertama belajar ulang lagi ya Kak ya, dari pelajaran kayak fisika dasar satu, fisika dasar dua, karena kemarin saya ngambil di materi pengukuran juga. Jadi saya coba mengulas itu dulu, menguatkan pemahaman materi saya, kemudian coba cari referensi di luar buku teks fisika, Kak. Bisa dari YouTube ataupun mungkin kita bisa juga karena sekarang udah zamannya digital banget ya, Kak. Ya, sosmed itu luas banget dan banyak kok konten-konten fisika di sosmed. Jadi saya coba menerapkan atau mengambil ide-ide dari situ untuk saya bawa ke kelas. Oke, ya kayak gitu ya. Nah, tadi kan juga masih menghadapi tantangan atau misal kesulitan tadi terkait elaborasi dalam konsep-konsep fisika gitu yang sudah dijelaskan. Nah, menurut Eka nih, apa faktor yang menyebabkan berkontribusinya tantangan-tantangan tersebut gitu? Oh, kontribusi tantangan-tantangan tersebut dalam proses pengajaran ya, Kak ya. Iya, mungkin faktor penyebabnya kenapa kok saya ini menghadapi tantangan itu tuh kenapa ya gitu. Oke, kalau faktor yang menyebabkan saya mengalami tantangan itu balik lagi ke pengalaman saya belajar fisika ya, Kak ya. Karena saya belajarnya selalu pakai metode ceramah kan, jadi kita nggak punya bayangan bahwasannya ada cara ngajar lain yang bisa membuat fisika itu jadi fun dan semenarik itu. Dan karena itu juga saya merasa dengan adanya metode ini kayak membuka pandangan saya bahwasanya belajar fisika atau ngajarin fisika itu nggak harus kok dikit-dikit rumus dan persamaan. Gitu sih, Kak. Oke, berarti dari kemarin pengalaman yang sudah didapatkan oleh Eka itu dalam menyusun perangkat pembelajaran kemudian mempraktekannya. Tadi itu ada apa nih celah atau mungkin eh, pengetahuan apa yang paling berkesan buat Eka?
pengetahuan apa yang paling berkesan buat saya setelah menyusun ini ya Kak ya. Kalau celahnya, kalau dari yang saya tahu, 5A ini emang udah cukup banyak diterapkan, tapi masih kurang optimal gitu menurut saya. Dan setelah saya belajar itu, saya jadi paham bahwasanya 5A ini bisa banget kok buat belajar fisika gitu loh Kak. Dan yang paling berkesan itu saya sadar kayak belajar fisika nggak hanya dengerin ceramah guru, tapi kita benar-benar sebagai siswa itu bisa ikut aktif sehingga pemahaman kita tuh lebih terpupuk gitu loh Kak. Karena dengan 5A ini kan ada bagian eksperimennya gitu ya Kak ya, eksplornya. Itu benar-benar membuat siswa itu ikut aktif dalam kegiatan belajar. Oke, iya ya. Kemudian untuk penyusunan perangkat pembelajaran kemarin, itu yang paling berperan besar dalam proses revisinya itu di part apa Eka? Maksudnya, apakah di proses setelah pengajaran, praktik mengajar kemarin, kemudian menemukan celah-celah yang kemudian digunakan untuk merevisi, atau bagaimana? Untuk yang paling memberikan dampak itu ya, ya setelah praktik itu. Karena kita pasti berpikirnya di atas kertas itu akan sempurna ya Kak ya, tapi ternyata di saat dipraktikkan di lapangan tidak seperti itu. Ada salah kata, apalagi kita apa namanya tiba-tiba lupa ngeblank gitu kan, sering terjadi seperti itu. Jadi saya itu yang akhirnya memberikan saya gambaran bahwasanya ada beberapa tahap di rancangan saya itu yang terlalu belibet, lebih baik saya simpelkan ataupun di bagian saya itu kurang menarik bagi siswa kayak jadinya nggak kurang interaktif, jadi saya harus ubah lagi biar lebih tertarik gitu siswanya. Oke, ya gitu ya. Jadi seperti kita penyusunan itu sudah sempurna gitu merasanya ya. Tapi ketika mempraktikkan ternyata masih banyak yang kurang gitu. Oke. Kalau dari Eka untuk 5A inquiry ini, oke, maksudnya cocok nggak kalau diterapkan di fisika? Untuk saya sendiri 5A ini menurut saya cocok ya Kak ya, karena nggak hanya sekedar minta siswa untuk eksperimen aja, tapi ada tahapan bahwa kita ngajarin dulu nih apa namanya bagaimana konsepnya, ataupun sebelum itu ada bagian engagement ya Kak ya, itu menarik perhatian si siswa bahwasanya nggak tiba-tiba suruh buka buku. Nah ternyata kita bisa ngajar dengan cara yang lebih menarik, menarik perhatian siswa dengan mungkin di awal demonstrasi ataupun memberikan sebuah pertanyaan yang nggak pernah dibayangkan oleh siswa ternyata ada kaitannya sama fisika. Jadi sangat cocok sih Kak. Apalagi ada tahapan explore itu kita bisa masukin demonstrasi, eksperimen, di mana fisika itu kan emang harus membangun pemahaman siswa secara sendiri ya Kak ya. Kalau cuma dijejelin atau dikasih aja itu kayaknya kurang. Takutnya nanti jadinya tipenya hafalan Kak. Oke, ya berarti dari pengalaman kemarin dalam momen selama menyusun perangkat pembelajaran saat mempraktikkan, itu yang paling mengubah pandangan Eka tentang inquiry itu apa? Yang paling mengubah pandangan saya terkait inquiry atau proses pengajaran Kak. Tentang inquiry-nya. Mungkin awalnya hanya tahu inquiry itu ya sudah, mungkin inquiry itu adalah teacher center, student center gitu. Kemudian setelah kemarin itu ternyata apa yang didapatkan five inquiry itu ternyata seperti ini gitu. Ada nggak? Oh, Hmm. ada Kak, ada. Jadi sebelumnya saya tahu inquiry itu ya cuman sekedar bagaimana mengajar siswa dengan basisnya eksperimen gitu kan. Habis itu saya cuma tahu inquiry terbuka, ada guided inquiry. Ternyata setelah saya pelajari lagi, ada 5A ini yang juga punya hubungan dengan inquiry, yang punya apa ya Kak ya, kayak perbedaan lah gitu istilahnya. Kalau inquiry, setahu saya ya Kak ya, itu cuma minta siswa untuk eksperimental gitu. Ternyata kalau di 5A ini ada tahapan engagement, bagaimana kita menarik siswa itu ke dalam konsep, habis itu ada elaborasi bagaimana kita menyebarkan pemahaman konsep yang sudah dibangun itu ke bagian yang lebih luas.
dalam kehidupan nyata mungkin seperti itu yang membuat saya sadar bahwasanya ada hal yang baru di Inquiry gitu. Oke, baik. Terima kasih Eka untuk jawabannya. Sudah lengkap sekali dan baik sekali. Oke, jadi mungkin untuk itu saja yang bisa saya tanyakan dan sudah cukup ya Eka. Sudah menjawab semuanya dengan baik. Mungkin dari saya sekian. Dari Eka ada yang disampaikan lagi mungkin? Di sinyalnya ya. Oke. Oh Mm. iya. Oke, ya sinyalnya agak kurang ini stabil, nggak apa-apa. Ada Mungkin yang disampaikan lagi ya Kak? iya. Mungkin kalau dari saya, hmm, hmm, kita harus mengubah stigma pembelajaran fisika yang di kalangan siswa itu sulit ya Kak ya. Sebagai calon pendidik gitu, kita harus mulai memutar otak ke ngajar itu nggak hanya sekedar ceramah. Kita punya banyak banget kok model yang bisa kita gunakan untuk membuat pembelajaran fisika jadi joyful, bermakna, dan menyenangkan. Gitu sih, Kak. Oke, baik. Terima kasih banyak ya Kak, udah menyempatkan waktunya. Sudah cukup sekian ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.